Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farezi dari kelas IF 4407 dengan NIM 130, 120, 4360. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang poster yang telah saya buat mengenai apa itu Project Management IT atau proyek TIK. Di sini saya akan menjelaskan dulu arti dari manajemen proyek TIK itu sendiri. Manajemen proyek TIK adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk merencanakan, mengelola, dan menyelesaikan proyek-proyek di bidang teknologi informasi dan komunikasi, atau yang lebih sering kita sebut adalah TIK. Untuk diagram yang di sebelah kiri ini, yang bisa kita lihat, di sini adalah eh, diagram proyek yang terdapat di dunia. Berapa persen mereka mengambil ya? Seperti yang bisa kita lihat, ada konstruksi di sini dengan 1%, lalu ada dirgantara dengan 10%, transport 15%, finance 16%, lainnya itu 23%, dan yang paling banyak adalah di bidang atau di proyek IT itu sendiri adalah 35%. Mungkin, itu pengertiannya dan sedikit gambaran diagram tentang proyek yang ada di dunia dan ternyata IT sendiri adalah, eee, bagian yang paling banyak, diambil di proyeknya. Lalu untuk ke bagian kedua kita karena ini tugasnya mengenai, project management IT atau manajemen proyek TIK, di sini mempunyai karakteristik. Saya di sini hanya menulis 4, namun, masih banyak, karakteristik lainnya, cuman saya mengambil 4 untuk, bagus aja di sini gitu, biar cukup di sini. Untuk yang pertama di sini adalah, kompleksitas tinggi, lalu ada perubahan yang cepat, sumber daya terbatas, lalu yang terakhir atau yang keempat adalah riset dan pengembangan. Nah, bisa saya simpulkan pada dasarnya, di sini karakteristiknya sendiri itu berbeda dengan yang ada di karakteristik dari manajemen proyek TIK-nya itu berbeda dengan karakteristik dari proyek biasa. Yang kita pelajari, sebelumnya itu kalau kalau proyek karakteristik proyek itu kan, bentar saya buka dulu catatannya. Di sini ada sementara, kalau ada produk atau jasa yang dihasilkan unik. Nah, lalu ada membutuhkan sumber daya dari berbagai macam area, terus ada penuh dengan ketidakpastian, lalu ada sumber daya yang dilibatkan dalam proyek tersebut terbatas. Nah, itu mungkin, yang tadi saya sebut adalah, karakteristik dari proyek itu sendiri. Berbeda halnya dengan, eee, manajemen proyek TIK-nya, karena tugas di sini adalah menjelaskan tentang manajemen proyek TIK-nya, begitu kan? Lalu bisa kita lihat di sebelah kanannya selanjutnya di sini untuk 67% proyek sesuai estimasi waktu. Nah, 65%-nya itu proyek sesuai budget. Jadi di sini 67% itu proyek sesuai estimasi waktu. Ya sama aja dengan penjelasannya gitu. Sudah jelas gitu kan. Terus 65% itu proyek sesuai dengan budget. Nah, lalu di sini ada berapa banyak sih, proyek yang diambil oleh manajer proyek itu? Paling banyak itu 2 sampai 5 itu tuh paling, apa ya, amannya gitu. Terus ada yang satu, ada yang kurang dari 15, ada yang 6 sampai 10 juga. Mungkin untuk itunya sih paling banyak itu dipakai 2 sampai 5 eee, proyek. Nah, terus kita bisa lihat nah ini juga saya menuliskan tentang tadi kan saya sudah jelaskan tuh karakteristiknya, perbedaan antara yang manajemen proyek TIK dengan manajemen proyek biasa atau yang proyeknya itu sendiri. Nah, di sini ada, beberapa hal lagi yang akan saya, baca atau yang saya akan jelaskan tentang proyek TIK-nya. Di sini lebih menyorot ke proyek TIK-nya atau ya, jadi di sini proyek TIK atau proyek teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering disebut adalah TIK adalah jenis proyek yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan solusi atau produk baru yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan tertentu.
Nah, di sini juga terdapat beberapa perbedaan, eee, mungkin ini lebih terlihat ke TIK-nya, cuman, di sini mungkin terlalu banyak ya, jadi saya akan baca aja, biar bagus aja gitu tampilannya buat di poster ini. Jadi ada perbedaan dalam, proyek konstruksi, terus ada perbedaan juga dalam proyek manufaktur, lalu ada perbedaan dengan proyek riset dan pengembangan juga. Nah, itu mungkin, jadinya nanti banyak gitu. Jadi saya akan membacakan salah satunya aja, perbedaan dengan proyek konstruksinya. Nah, di sini proyek TIK tidak memerlukan bahan atau peralatan fisik seperti proyek konstruksi itu sendiri. Karena proyek TIK dilakukan secara virtual dan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang sudah tersedia. Nah, bisa kita simpulkan di sini kalau proyek konstruksi itu kan kayak proyek-proyek yang memerlukan barang-barang besar, memerlukan eee tenaga mesin yang banyak. Kalau untuk proyek TIK itu sendiri kan kita menggunakan komputer atau yang tadi disebut di sini menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras yang sudah tersedia. Jadi di sini itu lebih apa ya, perbedaannya itu bisa dilihat langsung gitu antara konstruksi dengan TIK. Lalu di sini ada proyek manufaktur, eee yang akan saya jelaskan, terakhir untuk perbedaannya dengan perbedaan dengan proyek manufaktur. Proyek manufaktur melibatkan produksi barang fisik yang harus diproduksi, sementara proyek TIK menghasilkan solusi perangkat lunak atau aplikasi yang tidak memiliki fisik yang harus diproduksi. Nah, jadi perbedaannya itu, hasil jadinya. Kalau manufaktur sendiri itu menghasilkan barang fisik yang bisa kita pegang, namun TIK merupakan, aplikasi atau bisa kita sebut lebih gampangnya aplikasi yang tidak memiliki fisik tapi, bisa kita pakai gitu, tidak bisa kita sentuh gitu. Nah, mungkin perbedaannya di situ. Kita lanjut ke bagian 4 atau organisasi dalam proyek TIK-nya itu sendiri. Organisasi dalam proses manajemen proyek merujuk pada struktur dan sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengerahkan proyek secara efektif. Peran penting dalam memastikan keberhasilan proyek, termasuk koordinasi sumber daya manusia, waktu, dan anggaran itu sendiri. Organisasi proyek umumnya terdiri dari 3 elemen utama, yaitu struktur organisasi, proses manajemen, dan budaya organisasi. Nah, mungkin di sini bisa kita lihat tentang organisasi dalam proyek TIK-nya. Nah, di sebelahnya bisa kita lihat juga hanya 22% manajer proyek puas dengan kapabilitas organisasinya dalam manajemen proyek. Jadi, bisa kita lihat disimpulkan 10 orang, eee, gambarannya tuh hanya 2 orang yang puas dengan hasil proyek kapabilitas organisasinya dan kebanyakan itu tidak. Nah, mungkin hal kecil seperti itu yang bisa saya simpulkan dan saya cari dari internet gitu. Terus kita masuk ke dalam proses dalam manajemen proyeknya itu sendiri. Di sini terdapat 5 tahapan yaitu, inisiasi, lalu ada perencanaan, lalu ada eksekusi, lalu ada pengawasan dan pengendalian, lalu yang terakhir ada penutupan. Nah, di sini itu seperti tugas sebelumnya ya kan, yang harus mengelompokkan itu, di sini juga saya akan menjelaskannya, namun ini lebih ke menjelaskan inisialisasinya, perencanaannya atau prosesnya lah ya. Di sini juga bisa kita lihat di bagian perencanaan kenapa sih warnanya oranye, itu disebabkan karena perencanaan itu hal penting, hal terberat, yang terdapat pada proses kali ini. Nah, seperti itu. Lalu saya lanjut dengan penjelasannya tentang inisiasi terlebih dahulu. Proses inisiasi mencakup pengembangan konsep awal proyek, identifikasi stakeholders, lalu ada analisis kelayakan proyek, dan persiapan untuk perencanaan proyek. Nah, itu untuk inisiasi. Lalu selanjutnya untuk perencanaan, di sini ada proses perencanaan mencakup penutupan, tujuan dan sasaran proyek, identifikasi risiko, jadwal proyek, anggaran, dan penentuan sumber daya yang diperlukan. Nah, untuk kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu eksekusi.
Proses pelaksanaan melibatkan pengelolaan sumber daya dan tim proyek, pelaksanaan tugas-tugas proyek, pengawasan kemajuan proyek, dan manajemen perubahan proyek. Nah, itu adalah dari eksekusi. Lalu untuk proses selanjutnya adalah pengawasan dan pengendalian. Di sini proses pemantauan dan pengendalian melibatkan pemantauan kemajuan proyek, mengidentifikasi masalah dan resiko atau risiko, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Jadi ini di sini tuh lebih, ke pengawasan dan pengendalian seperti biasanya. Jadi diawasin lalu dikendalikan, ada pengendaliannya. Lalu yang proses terakhir adalah penutupan. Di sini proses penutupan melibatkan evaluasi hasil proyek, pembuatan laporan proyek, menyerahkan produk atau layanan, dan pembubaran tim proyek. Jadi di sini tuh sudah, kalau sudah selesai itu pasti akan pembubaran tim proyek ini. Jadi, seperti itu untuk penjelasan setiap proses dalam manajemen proyeknya itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang poster yang saya buat kali ini, tentang apa itu project management IT atau manajemen proyek TIK. Di sini saya Muhammad Fahrezi dari kelas Y4407 dengan NIM 130120430, eee menyatakan sudah selesai untuk presentasinya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.